Salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan kalian referensi pada saat pendidikan guru penggerak, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam pendidikan guru penggerak, dan semuanya itu terangkum dalam jurnal dua mingguan saya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya, Christina Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 kali ini, saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Parmena Sinaga dan fasilitator saya dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Anang Suprapto. Pada modul refleksi saya kali ini di jurnal dua mingguan saya menggunakan model 4F, di mana model refleksi 4F ini diprakarsai oleh Dr. Roger Greenway. Isi dari model 4F itu adalah yang pertama fact, saya menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam pendidikan guru penggerak saya. Yang kedua, feelings, perasaan apa yang saya rasakan selama saya menjalani pendidikan guru penggerak sampai di modul 1.4 ini. Yang ketiga, yaitu findings, di mana saya mendapatkan pembelajaran-pembelajarannya dan saya akan menceritakan pada video saya kali ini. Yang keempat, future, penerapan yang akan datang, itu saya sudah melakukannya apa aja sih? Oke, saya bahas dulu yang pertama nih ya, yaitu yang bagian fact atau peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pendidikan guru penggerak yang saya alami. Ketika kita membicarakan tentang peristiwa atau fact yang terjadi pada pendidikan guru penggerak saya, kegiatan-kegiatan yang saya lalui itu adalah ini semua nih teman-teman. Yang pertama, kita harus memulai dari diri. Yang kedua, kita akan diinformasikan di dalam grup bimbingan fasilitator kita bahwa kita harus mengeksplor lagi materi-materi yang ada pada kegiatan eksplorasi konsep. Yang ketiga, masuk ke dalam ruang kolaborasi. Yang keempat, ada di sini elaborasi pemahaman dengan orang hebat. Yang kelima, kita harus membuat demonstrasi konseptual. Yang keenam, kita juga harus membuat koneksi dan kita harus mengkoneksikan antar materi yang sudah kita pelajari. Materi yang sekarang nih 1.4 itu dikoneksiin sama modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketujuh atau yang terakhir, kita harus membuatkan aksi nyata di dalam kelas ketika kita sudah mendapatkan pembelajaran ini. Yuk kita gali satu-satu yuk. Mulai dari diri itu dimulai pada tanggal 30 September. Di bagian ini, mulai dari diri, kita diberikan beberapa pertanyaan pemantik dan kita harus menjawabnya. Nah, kita juga bisa lihat respon dan tanggapan dari teman-teman kita yang lain karena kita memang harus disuruh mereplay setiap jawaban teman-teman kita. Pertanyaan yang ada akan memberikan pemahaman kepada kita tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, kayak gini nih teman-teman nih bentuk dari mulai dari diri. Dia di LMS kita harus buka dan bentuknya page-nya adalah seperti ini. Lanjut eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep terjadi pada tanggal 2 Oktober 2023. Setelah mempelajari bagian mulai dari diri, kita lanjut nih ke eksplorasi konsep.
saya dikenalkan pada materi baru dalam menciptakan budaya positif seperti disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol yang diajarkan dan harus dimiliki oleh seorang guru, serta segitiga restitusi, bagaimana cara mengatasi masalah kepada siswa. Nah, di eksplorasi konsep bentuknya kita harus buka LMS kita dan dia bentuknya seperti ini nih teman-teman. Next, ruang kolaborasi terjadi pada tanggal 6 sampai 9 Oktober 2023. Dalam ruang kolaborasi, biasanya kami dibimbing oleh fasilitator kami yaitu Bapak Anang Suprapto, dan selama di kegiatan ruang kolaborasi, kami mendapatkan pendalaman materi mengenai budaya positif. Setelah itu, kami dibentuk menjadi 4 kelompok dan kami harus mendiskusikan bersama kelompok kami. Biasanya kami dipecah tuh dan dimasukkan ke dalam break room masing-masing. Nah, di break room itulah kita berdiskusi semua. Mau ketawa, mau serius, semuanya ada di dalam ruang break room tersebut. Setelah itu disatukan kembali ke room yang awal, lalu kita akan membuat hasil dari tema kelompok tentang budaya positif. Nah, selanjutnya ada elaborasi pemahaman di mana terjadi pada tanggal 8 Oktober 2023. Elaborasi pemahaman merupakan daring di mana kita di situ bertemu dalam Zoom dan ada seorang instruktur atau orang yang hebat yang bisa mengelaborasikan pemahaman kami satu persatu, di mana kami mungkin masih ngeblur, kami masih abu-abu, tapi dengan adanya seorang instruktur di elaborasi modul 1.4 ini adalah Ibu Kusuma Dewi. Pada kegiatan ini saya selaku peserta CGP mendapatkan pendalaman pemahaman mengenai materi modul 1.4 kami. Inilah bentuk dari elaborasi pemahaman. Selanjutnya ada masuk pada kegiatan demonstrasi konstekstual yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2023. Dalam kegiatan ini saya diberikan tugas membuat 2 skenario dalam memberikan contoh konkret penerapan segitiga restitusi di sekolah. Tugas ini memberikan pemahaman dalam praktik langsung sehingga integrasi langsung setiap materi tergambar secara nyata. Tugas ini saya jadikan di dalam video dan saya upload dalam channel YouTube saya yaitu Christina Apriliani Sirait. Ayo jangan lupa subscribe supaya nggak kehilangan karya-karya saya selanjutnya. Kegiatan yang berikutnya atau fact yang berikutnya yaitu koneksi antar materi teman-teman, di mana kegiatan ini dimulai pada Senin 16 Oktober 2023. Adapun kegiatan ini, peserta calon guru penggerak terdapat 3 tantangan yang harus dilalui, yaitu yang pertama, membuat kesimpulan modul 1.4 dan mencari benang merah dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang berikutnya, membuat refleksi modul 1.4 dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Yang ketiga, membuat rancangan aksi nyata yang formatnya sudah disediakan pada LMS. Nah, untuk koneksi antar materi ini, batas pengumpulan tugas koneksi antar materi adalah Kamis 19 Oktober 2023. Oke, jangan lupa masuk ke kanal YouTube saya yaitu Christina Apriliani Sirait. Fact atau peristiwa yang terakhir, kegiatan kita yang terakhir yang mengakhiri itu adalah kegiatan aksi nyata dimulai 16 Oktober 2023. Kegiatan ini menyampaikan kepada warga sekolah tentang perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif agar dapat menciptakan budaya positif loh. Diharapkan murid dapat belajar dengan aman dan nyaman serta dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, batas pengumpulan tugas aksi nyata ini itu adalah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2023 dan saya membuat aksi nyata saya yaitu sebuah diseminasi
kepada teman-teman saya dan saya berbagi kepada mereka dengan video 1 jam. Videonya itu ada di kanal YouTube saya loh, yaitu Christina Apriliani Sirait. Check it out ya. Model F yang selanjutnya, yang kedua, yaitu feelings. Nah, saya akan menceritakan perasaan apa saja yang bisa saya interpretasikan saat saya mempelajari modul 1.4 ini. Perasaan yang ada apa ya? Saya merasakan panic attack. Kenapa? Karena materinya banyak banget di dalam modul 1.4 ini. Tapi saya nggak menyerah begitu aja. Perasaan yang lainnya yaitu saya berjuang. Untuk itu saya sering lembur nih di modul 1.4 ini. Yang ketiga, saya ngerasain seneng banget. Kenapa? Karena saya mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, perasaan yang saya rasakan yaitu berpacu dengan waktu. Karena setiap elemen atau kegiatan di dalam LMS itu ada batas waktunya dan kita harus mengejar target, tidak boleh keluar dari waktu yang ditentukan. Model F yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan, terutama pemahaman materi tentang disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, penghargaan, hukuman, restitusi, membuat keyakinan kelas yang sangat membantu saya sekali, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol di mana saya mengetahui salah satunya posisi kontrol manajer lah yang paling terbaik, dan cara memecahkan masalah pada siswa dengan segitiga restitusi. Materi tersebut sangat bermanfaat teman-teman untuk saya karena merubah paradigma saya agar menjadi sosok guru yang lebih baik dalam melayani dan memfasilitasi serta membimbing murid, di mana saya harus berperan sebagai contoh dan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan sehingga murid dapat meniru dan mempraktikkannya. Oke, banyak hal sih teman-teman yang saya pelajari dan dapat pembelajaran banget di modul 1.4 ini. Oke, untuk model selanjutnya, yang selanjutnya yaitu future atau penerapan. Penerapan atau kegiatan aksi nyata saya, yang pertama saya pasti berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif dan menginformasikan kepada kepala sekolah bahwasannya saya akan mengadakan diseminasi dengan rekan teman sejawat sebagai bentuk berbagi saya atau praktik baik saya. Yang kedua, mulai menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, menerapkan secara langsung pemberian ilmu kepada rekan teman sejawat dengan diseminasi budaya positif. Yang keempat, saya melakukan evaluasi dan refleksi terhadap apa yang sudah saya laksanakan. Oke, itu tadi 4F yang sudah saya lakukan di dalam jurnal bimbingan saya sebagai rangkuman dari kegiatan saya. Terima kasih, thank you, arigatou gozaimasu, syukron, kamsahamnida, obrigado, merci, dan keskon. Terima kasih karena kalian tetap stay tune di channel saya dan jangan lupa subscribe untuk melihat karya saya selanjutnya yang lebih wow pastinya. Hadir terus dan datengin pantau channel YouTube-nya Christina Apriliani Sirait. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.